Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Eby di sini. Kita akan ngebahas tentang All New Daytona 660. Dan sedikit info di sini, price coming soon ya. Harganya masih belum tertera. Tapi kalau ngambil patokan lama, waktu itu kalau nggak salah 660 yang versi lama, dimana versi aneh itu di India itu dijual sekitaran, kalau dirupiahin tuh 150 kalau nggak 160-an, 150 jutaan. Jadi kalau misalkan ini bakalan rilis, bakalan naik menjadi 180 kalau nggak 200 sih. Menurutku sih seperti itu, karena tipikalnya itu masih sama mesinnya gitu. Hanya saja memang ada beberapa perubahan pada desain dan ininya juga memang cakep banget gitu loh guys. Ini ada beberapa warna yang bisa kalian lihat. Ini silvernya. Terus satu hal ini, pemilihan warna di sini, kombinasinya ini bener-bener menurutku perfect. Kenapa aku bilang gitu? Karena di sini untuk penempatan posisi warnanya itu sesuai dengan seleraku gitu loh. Karena apa? Kadang-kadang ada silver di sini diikutkan di bagian belakang, itu aku nggak begitu suka. Kalau hitam terus disilverkan di bagian fairing kayak gini, ini bagus. Tapi ada satu warna yang aku suka banget. Ini untuk yang hitamnya ya, dan bahkan hitamnya aja dibalut dengan warna abu-abu kayak gini tuh. Abu-abu apa ya? Yang biasanya abu-abu kayak gini biasanya dipakai sama kendaraan-kendaraan punyanya polisi sih. Cuman ini lebih kelihatan kayak muda gitu loh, dan enak banget dilihatnya dengan paduan proporsi hitam kayak gini gitu loh. Hitamnya hitam dove dicampur dengan abu-abu kayak gini, jadi macunya itu kelihatan banget. Tapi ini nih warna yang paling aku suka, asli suka banget aku ngelihatnya. Jadi untuk jadi untuk merek Triumph, buat teman-teman yang masih belum tahu, Moto2 generasi Moto2 itu menggunakan mesin motor satu sama, semuanya disapu rata. Itu mesinnya Triumph yang kalau nggak salah 750 apa 8 berapa gitu. Jadi mesinnya itu ngambil dari mesin dari Triumph ya. Dan kalau kalian ngelihat yang ini All New Daytona 660, dimana-mana kalau ada embel-embelnya Daytona kayak gini, ini pasti motor kenceng, nggak ada obat. Kalian bisa lihat di bagian ininya, stopan belakangnya itu, wah enak banget ini dilihat, kecil. Terus joknya nggak pisah, kelihatan pisah tapi nggak pisah gitu loh. Ini pisah tapi kelihatan kayak nggak pisah. Ini jok yang sebenarnya aku lebih suka ketimbang jok yang pisah untuk motor sport itu. Nah, jadi kalau dilihat dari sini kelihatan kan kalau ini pisah. Nah, ada apa ya, yang mempertegas gitu loh. Untuk harian, untuk daily, untuk street itu lebih enak dilihat. Kecuali kalau memang dikhususkan race, jelas nggak mungkin bagus desain dikasih jok ini, karena memang race itu juga nggak ada joknya gitu loh rata-rata. Tapi kalau untuk desain jalan, ini lebih bagus kayak gini nih, memanjang langsung ke sini, terus di sini dipertegas dengan ada ini kalau joknya itu terpisah. Satu ya yang kita ini. Terus untuk posisi spakbor udah umum, spakbor kayak gini. Untuk armnya dia menggunakan banana, jelas karena ini motor mahal ya. Ini udah termasuk moge. Dia cc-nya 660. Terus knalpotnya juga aku suka model-model kayak gini, model-model free flow. Rangkanya udah kelihatan dari sini kalau dia menggunakan delta box. Mesinnya enak banget dilihat, ini tebel, padat. Terus velgnya nih, nah ini nih jenis velg yang aku suka dari mulai dulu sampai sekarang. Model bintang yang palangnya itu cyclone seperti ini, melengkung kayak gini. Ini model velg yang aku suka dari dulu sampai sekarang. Karena untuk model-model velg yang sekarang itu aku nggak begitu suka, jari-jari kayak gitu, model banyak jarinya kayak gitu. Aku lebih suka yang gini, cyclone kayak gini, model kayak gini.
tapi nggak tebel, tipis kayak gini. Ini aku lebih suka model kayak gini. Itu satu hal. Terus tangkinya, akses apa, kesan ininya, kesan matchingnya itu enak banget dilihat. Tuh kalian bisa lihat. Terus bagian depan mengingatkanku pada R15 R6 ya, R6 mengingatkanku pada R6. Jadi aku nggak begitu suka dengan model kepalanya yang seperti ini nih, ditambah dengan spionnya yang kayak gini, itu malah lebih nggak suka lagi, kurang begitu enak cupik. Tapi kalau dilihat seperti R6 itu paling bagus, looksnya itu dilihat dari sini. Tapi kalau dilihat dari depan kayak gini itu nggak begitu enak dilihat. Yang bagus itu kelihatan nggak dari samping kayak gini, ini bakalan enak banget dilihat. Oh, yang kurang aku suka. Kalau sisanya itu bakalan jadi bagus karena apa? Ini adalah moge gitu loh, golongannya moge. Jadi aslinya nggak bakalan mengecewakan gitu loh. 3 silinder, 95 peak powernya. Nah, untuk redline-nya itu 12650, tapi loh kok kecil ya, 12650, tapi ini mogel ya. Terus untuk ininya 69 Nm ya, Nm untuk torsinya, 80% of peak torsi, available from just 3150 rpm. Kalau misalkan redline-nya di 12650, berarti motor ini kurang lah, masih ya. Kalau dibandingin dengan kompetitornya ada sih yang ini. Tunggu, kita belum lihat ininya ya, spek lengkapnya ya, triple advantage. Tapi kalau dilihat dari ininya keren loh guys, nggak apa ya, nggak terlalu nunduk ini kalau kelihatannya itu, karena upper yoke-nya itu kayaknya tinggi, di atasnya tangki. Tapi ini Daytona loh, biasanya kalau seri Daytona itu mesti ini. Nah kalian kalau lihat ini di sini kayaknya nggak begitu nunduk sih, enak sih. Terus ada cekongan kayak gini mengingatkanku pada GSX. Terus kita lihat lagi, nah ya kan mirip R6 kan depannya. Nah kayak gini. Ini udah jelas bagus, sudah nggak ada ini. Nah ini nih speedonya nih, aku yang nggak suka nih dengan moge model-model moge semacam ini nih. Speedo semacam ini nih kurang begitu matching gitu loh. Cuman untuk besi-besinya aku akuin untuk Triumph itu ada pembeda, feel-nya itu terasa gitu loh. Kalau ini bukan besinya punyanya motor yang lain gitu. Aku juga nggak bisa jelasin, cuman aku ngerasa itu kalau produknya Triumph itu mesti guratan gitu, guratan besinya itu kerasa beda banget. Mirip R6 kalau dari atas ini, tapi kalau ngelihat dari aerodinamik dari lekukannya nggak mirip sih. Karena kalau R6 itu tajam banget, lancip sampai ke bawah. Kalau ini enggak, ini masih oval dikit itu loh. Jadi apa ya? Ya kalau orang nggak tahu dari depan dilihatnya seperti R6 mau lewat sih. Tapi ini dipertegas dengan windshieldnya nih yang nggak kayak R6. Kalau R6 kan kelihatan banget itu ciri khasnya. Oke. Kita lihat untuk ininya masih off, ininya ya, engine-nya 660, bore stroke-nya 74 kali 51, kompresinya 1205. Terus ini tadi sudah kita lihat, exhaust stainless steel 3-in-1 header, X-ring chain, weight multiple 6 speed, sasisnya tubular, twin seat, swing arm, es aluminium, belakang 180/55, depan 120/70. Dia menggunakan Showa. Kok Showa sih? Emang nggak ada merek lain selain Showa gitu?
Padahal harganya udah mahal tapi dia pakai Showa, walaupun Showa juga ada yang enak gitu. Cuman aku nggak begitu suka gara-gara produksi massalnya hampir banyak dipakai untuk seluruh motor gitu. Oke, untuk ininya nggak perlu kita jelasin, jelas udah talk chair ya untuk front brake sama rear brake, pengerepan depan belakangnya. Untuk dimensinya, nah ini yang agak penting nih. Wide head bar 7,6, seat height-nya 810, tinggi, ini jelas tinggi. Wheelbase-nya 1425,6 mm. Wheelbase itu ini apa sih? Kalau seat height itu ketinggian dari tanah ke atas. Terus untuk wheelbase itu jarak terendah ke tanah. Saya ingat gue itu. Untuk racknya 23,8 derajat, trailnya 82,3, tank kapasitas 14 liter. Gak begitu gede-gede amat ya. Weight total berat bersihnya 201 kilo. Mantep ini. Full consumption nih, full consumptionnya 4,9 liter per 100 km. Untuk kelas moge ini cukup loh ya, nggak begitu boros-boros amat ini. Terus dia udah Euro 5 masuk. Nah, untung ada galeri fotogeniknya ini. Kalau bisa lihat keren ya. Daytona 660 yang merah itu cakep. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, kalau dari samping kok, kalau dilihat dari samping tapi ya lepas dari arem bagus dan lain sebagainya, feelnya itu apa ya, feel gendutnya itu kok kayak segendut Gixxer ya. Loh kan, kalau ngelihat dari sini mirip R6 lampunya. Kenapa nggak pilih yang lain gitu loh? Padahal Triumph itu kalau bikin headlamp itu selalu nyeleneh sendiri loh. Tuh kan, keren banget itu. Ngeri, bos. Triumph 660 Daytona. Daytonanya ini yang bikin mahal ini. Kita lihat galerinya. Keren. Padet. Terus nggak panjang. Masuk sih, cuman ini harganya bakalan mahal sih ini nanti, karena ini harganya ketahan, produknya udah keluar, otomatis dia bakalan mahal sih ini. 200 paling ada ini kalau ini nih. Cuman aku nggak suka di bagian ini aja sih, bagian kepalanya ini loh, fairing depannya ini loh. Ya dua lampu ya, dua mata, cuman nggak ada desain yang lain gitu aja sih. Kalau sisanya sih overall oke. Nggak ada cacatnya ini. Pas banget, enak dilihat. Malah aku membayangkan ini kalau misalkan fairing dicopot, ganti bolamnya Triumph yang biasa jadi Street Fighter, gimana ya? Keren paling ini. Oke, gitu aja sih. Daripada nanti kita berimajinasi terlalu panjang, karena nggak mungkin juga kita beli ini. Itu membuat kita jadi terngiang-ngiang dan bermimpi. Sekian dari Bang Ebi dan selamat beraktivitas kembali.